Baik saudara-saudaraku, bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang pengobatan pada penderita kencing manis atau diabetes mellitus, perhatikanlah video ini. Kencing manis bukan masalah pada organ pankreas atau kekurangan hormon insulin semata, melainkan kami menemukan banyak kasus bahwa kencing manis sebenarnya terjadi pula gangguan dalam aliran darah atau getah beningnya. Seringkali kami menemukan pasien tersebut mengalami pembuluh darah, pembuluh getah beningnya meluntir ke samping yang diakibatkan oleh karena bagian tubuhnya tidak simetris antara kanan dan kiri, sehingga salah satu bagian tubuhnya, misalnya kaki atau tangan, dia meluntir ke kiri atau ke kanan. Karena meluntir ke kiri ke kanan, maka pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita, pembuluh darah dan getah bening ikut meluntir ke samping, mengakibatkan aliran darah dan getah bening menjadi tidak lancar, yang itu menyebabkan gula darah gampang naik. Tidak hanya itu saja, kolesterol, asam urat, dan lain-lainnya ikut gampang naik karena terjadi sumbatan di dalam tubuh orang tersebut. Darah tinggi itu sudah berapa lama? Berapa tahun punya darah tinggi? Saya? Kan kadang-kadang itu normal. Enggak, sudah mulai kapan diketahui darah tinggi? Berapa tahun? Iya, mau sekitar 5 tahun. 5 tahunan. Terus yang mulai pusing ini kapan? Gampang pusing, berapa tahun? Iya, enggak. Ini kemarin ya pusing 2 hari yang lalu pusing, ada sebut pusing. Kan gampang kamu toh. Artinya mulai kapan ya gampang pusingan? Lama ya? 1 tahun lebih ya? Iya, misalnya begitu. Dan insya Allah nanti semakin hari semakin sehat, gak gampang pusing. Terus pusingnya biasanya di kanan ya, kalau mas pusing. Oh, iya di kanan kan? Ya, coba ibu tidur sebentar. Ibu tidur sebentar. Tak beda. Ya, anu jauh ya. Kakinya saya tekan lebih sakit kiri apa kanan? Ini makanya nggak apa-apa kan, sakit kiri apa kanan? Ini yang kanan. Yang kanan. Kakinya yang kanan yang sakit. Nun saya usaha langkahnya akan saya tekan, lebih sakit kiri apa kanan? Jauh ya? Iya. Di sini bandingkan. Ini sama kanan lebih sakit mana? Mana? Sakit mana? Di sini. Kanan. Coba, kenapa kok di kanan? Ini sama ini lebih sakit mana? Iya. Kanan lebih sakit, pusingnya pun di kanan. Jadi kalau nggak percaya, kalau misalnya ibu terjadi borok, risiko di kanan. Karena di kanan lebih bersumbat. Ya, nah itu ada hubungannya. Jadi darahnya tidak lancar. Ibu kalau saya perhatikan itu, kakinya itu kanan kiri tidak simetris. Yang kanan lebih muntir. Saya bilang tadi pembuluh darah dan getah beningnya ikut muntir ke samping, jadi nggak lancar. Maka bagian yang kanan itu lebih terhambat, lebih tersumbat. Baik, sekarang untuk sini, saya terapi sekalian untuk pusingnya, biar gak gampang kambuh ya. Nah, ibu agak ke tengah dikit, agak ke tengah, tangannya begini. Buka mata, rasakan. Gimana ibu rasanya? Cek badan dulu, di badan dulu. Ringan nggak? Keringetan itu tandanya darahnya lancar. Lebih hangat. Lebih enteng ya di badannya? Ya. Alhamdulillah. Pusingnya yang di sebelah kanan tadi? Enteng? Iya. Banyak berkurang toh? Tadi apa? Diambil darahnya juga. Iya, di darah kotornya dibuang. Enteng kan? Alhamdulillah.
yang selama ini sering kambuh, insya Allah setelah ini jangan kambuh. Ya tinggal nanti ngobati kencing manisnya, jangan diremehkan. Sekaligus nanti ngobati kolesterol. Kolesterol asam urat kalau ikut naik, insya Allah ikut turun. Ya sudah, tes ruangan saya. Oke, monggo. Benar itu Pak, ada kursinya Pak. Gerakan-gerakan ini loh, untuk melancarkan aliran darah. Coba ibu kalau yang mulai muncul luka ini berapa hari mulai munculnya? 2 hari. 2 hari? Iya. 2 hari langsung melepuh? 3 hari. Yang mulai melepuh kapan? Kemarin loh. Berapa hari akan melepuh? Kan awalnya kan mungkin merah, sakit, nyeri tak? Udah langsung dong itu. Awalnya kan nyeri-nyeri dulu. Ya dulu. Ya, setelah nyeri 1 hari baru muncul Iya. melepuh tadi. Oh, jadi 3 hari langsung melepuh begitu ya, langsung. 3 hari. Iya 3 hari. 3 hari langsung melepuh kayak gitu ya. Coba ibu rasakan sekali lagi, terlantar, tak tekan dari sini. Coba dipastikan. Lukanya sisi kanan. Coba diperhatikan supaya nanti terapinya benar ya. Kita buktikan ya. Seperti di awal tadi. Ya. Kalau kencing manisnya berapa tahun? Sama. Ada 10 tahun. 10 tahunan ada ya. Ini, ya. Ini, ya. Sakit mana? Kiri. Jadi, rasakan sekali lagi, ini jauh ya. Ini, coba sekali lagi, supaya pasti bu. Yang itu. Ketiak. Sekali lagi, dipastikan. Ini, sama ini sakit mana? Ini, ya. Pada sisi kanan, lukanya juga pada sisi kanan. Karena tersumbat di sisi kanan, yang mengalami luka biasanya di kanan. Ya, dan sebenarnya selain lukanya dirawat, perlu dilakukan terapi untuk melancarkan darah supaya lukanya cepat sembuh. Karena ibu itu mengalami sumbatan aliran darah yang tidak lancar pada sisi kanan. Ini harus dilancarkan supaya aliran darah di sisi kanan itu menjadi lebih baik, lebih lancar, luka-lukanya lebih cepat sembuh daripada yang tidak diterapi. Ya itu yang menurut saya tidak sekedar lukanya yang dirawat, tetapi penyebabnya yang kenapa pada sisi kanan ini gampang muncul luka itu juga harus diterapi karena pada sisi kanan mengalami aliran darah yang tidak lancar. Ya, nanti kalau aliran darah lancar, kelebihan gula itu akan dibuang lewat kencing, tidak numpuk di dalam. Kalau tidak lancar, kelebihan gula itu nyantol lagi nih, karena nggak lancar. Ya, maka sekarang terapinya itu melancarkan aliran darah. Ya, dan ibu sekarang tangannya begini di kepala. Kaki sama bahu yang kanan. Coba bu, sekarang dirasakan perubahannya. Buat berdiri mungkin. Enggak, lambatan ibu. Rasanya di kaki merasa lebih ringan enggak? Lebih enak. Lebih ringan kan? Tapi lebih enak kan di kaki? Di badan juga lebih enak nggak? Enteng kok? Panas semua itu hangat, tapi kan enteng kan? Nggak apa-apa Pak, hangat itu baik. Hangat itu baik, tandanya darahnya lancar. Ya? Panas berkes bukan? Bukan berkes toh? Tapi hangat enak toh? Nah itu hangat enak, bukan hangat berkes. Nggak kecapean kan? Enggak Pak. Jadi jangan usah khawatir, di rumah nggak akan membuat kecapean, justru malah badannya lebih ringan, lebih sehat. Sehari-hari insya Allah lebih lincah daripada sebelumnya. Ya,
Ya kan? Ya udah wis dah. Baik, saudara-saudaraku, kali ini kita berbagi pengetahuan bahwa ilmu pengetahuan berkembang terus. Apa yang dulu kita yakini benar bisa jadi pada masanya kita menganggap itu sebagai hal yang kurang benar. Artinya ada hal yang baru yang ditemukan sehingga apa yang diyakini dahulu, maka kali ini apa yang diyakini itu bisa berubah. Bahwa contohnya pada orang kencing manis. Kalau dulu saya menganggap bahwa kencing manis itu adalah kelainan itu pada kelenjar pankreas yang menghasilkan hormon insulin, sehingga terjadi kekurangan hormon insulin sehingga gula darah akan naik karena gangguan dalam penyimpanan glukosa yang menumpuk di dalam darah untuk disimpan ke dalam jaringan lemak, disimpan ke dalam hepar sehingga gulanya akan menumpuk di dalam darah. Ingat, dulu saya berpendapat demikian bahwa bagaimana kalau ternyata kemudian ada ilmu baru yang berpendapat lain. Dengan pengobatan yang saat ini dilakukan, maka belum menjanjikan kesehatan atau kesembuhan bagi pasien yang baik, sehingga orang itu masih membutuhkan minum obat terus sampai tua. Perhatikan orang kencing manis, dia membutuhkan obat insulin, ya, baik bentuk tablet maupun bentuk suntikan, itu sampai tua. Justru malah semakin tua komplikasinya semakin banyak. Dia terjadi luka gangren yang nggak sembuh-sembuh, terjadi neuropati, diabetikum, tangan kaki nyeri, panas, kesemutan, ujung tangan, ujung kaki, ya mengalami itu. Bahkan risiko juga terjadi sumbatan stroke. Kenapa hal itu menjadi demikian? Bahwa ada saat ini berkembang ilmu-ilmu baru bahwa bisa jadi penyebabnya bukan murni gangguan pada hormon insulin saja, bahwa tubuh kita itu harus mengalami kondisi yang simetris antara kiri dan kanan. Ketika itu simetris, maka semua sistem akan berjalan dengan baik. Ketika salah satu sisi dia mengalami meluntir ke samping, sehingga kaki harusnya dia simetris kanan kiri, salah satu kaki dia meluntir ke samping, ya. Tulang belakang harusnya lurus, ya, dia meluntir ke samping. Maka apa dampaknya? Maka bila itu terjadi, maka sistem di dalam tubuhnya menjadi tidak seimbang kanan kiri. Pembuluh darahnya dan pembuluh getah beningnya ada yang ikut, misalnya kalau dia meluntir ke kiri, maka pembuluh darah dan pembuluh getah beningnya meluntir ke kiri, ya, tulang belakangnya meluntir ke kiri, ya, maka pembuluh darah dan pembuluh getah bening di dalam tubuh orang tersebut ikut meluntir seperti pipa air, ya, selangnya air, ya. Ketika dia meluntir ke kiri misalnya, maka menyebabkan air itu menjadi tidak lancar. Pembuluh darah, pembuluh getah bening pun seperti itu. Ketika meluntir ke kiri, maka darah dan cairan getah bening menjadi tidak lancar atau tersumbat. Apa dampaknya ketika itu tersumbat? Maka pada bagian yang meluntir tersebut, asam uratnya gampang naik, gulanya gampang naik, kolesterolnya gampang naik, ya. Sampahnya gampang menumpuk di situ, sehingga secara umum di dalam darah pun sampah-sampahnya akan meningkat, ya. Seolah darah kotornya meningkat. Kenapa demikian? Karena dia mengalami sumbatan, sehingga apa yang seharusnya dialirkan lancar, ya, ke dalam bagian tubuh yang lainnya, maka yang seharusnya sampah dibuang lewat kencingnya, ya, karena bersama dengan kencing itu kita membuang sampah itu, maka itu menjadi tidak lancar. Proses pembuangannya keluar tubuh menjadi tidak lancar, sehingga menyebabkan gampang naik, ya. Sehingga itu yang menjadi penyebab kenapa orang kencing manis lukanya kebanyakan satu sisi, ya. Seringkali terjadi di kaki, karena kaki adalah ujung badan yang bawah. Secara gravitasi cairan akan mengalir ke bawah dan sampah itu cenderung menumpuk di ujung badan kita, dan kaki adalah bagian dari ujung badan kita, sehingga seringkali terjadi
luka gangren itu di kaki, dan biasanya satu sisi. Kalau memang murni itu darah kotor, kenapa kok hanya satu sisi yang mengalami luka gangren? Pada kaki yang sebelahnya cenderung tidak terjadi luka, justru pada kaki yang sebelah. Itulah yang menjelaskan kenapa karena meluntir satu sisi, maka lukanya pun pada sisi yang itu. Itu juga yang menjelaskan kenapa pada orang-orang yang mengalami asam urat tinggi itu kok pada satu kaki, satu lutut saja, lutut sebelahnya tidak, satu tumit saja, satu pergelangan kaki saja, jari-jari pun demikian. Ya, namun demikian apabila yang awalnya satu sisi itu dia menumpuk di situ, ketika itu tidak tertangani, itu juga akan menyerang pada sisi sebelahnya. Ibarat sampah itu semakin lama akan semakin banyak pun akan menyumbat pada bagian-bagian tubuh yang lainnya. Ya, itu yang menjelaskan kenapa pada orang kencing manis itu lukanya pada satu sisi. Jadi bisa jadi tidak murni masalah itu pada hormon insulin atau ke organ kelenjar pankreas, tapi ada sisi yang lain yang harus dibetulkan, dikoreksi, sehingga ketika pembuluh darah, pembuluh getah beningnya sudah normal kembali, dibetulkan, dikoreksi dengan cara diterapi, maka itu menjadi normal kembali. Keluhan-keluhan yang selama ini dirasakan bisa jadi langsung nyaman. Banyak pasien-pasien yang langsung sembuh keluhan-keluhannya setelah itu diterapi. Paling tidak dia harus menjalani terapi bahwa darah kotornya harus dibuang keluar melalui terapi-terapi membuang darah kotor. Yang kedua, pembuluh darah dan getah bening yang meluntir ke samping tadi harus dikoreksi, ya, dibetulkan. Ibarat meluntir ke kanan harus dikembalikan ke kiri, ya. Begitu juga sebaliknya. Setelah itu ada gerakan-gerakan supaya aliran darah dan getah beningnya menjadi lebih lancar. Bahwa cairan tubuh kita, baik cairan darah maupun getah bening itu dipengaruhi oleh jantung yang tetap memompa baik dan ditambah gerak fisik kita yang dinamis. Bahwa semakin banyak gerak fisik orang itu, maka sebenarnya itu juga membantu memperlancarkan aliran darah dan getah bening. Bahwa jantung memang iya juga memompa darah, tetapi dia masih butuh bahwa gerak fisik kita itu juga akan memperlancar aliran darah dan getah bening. Bahwa itu perhatikan orang-orang yang kurang bergerak, cenderung dia lebih banyak keluh. Tetapi orang yang banyak bergerak, dia akan lebih nyaman. Banyak orang-orang yang mengalami keluhan linu-linu, ya, sendi-sendinya linu, bangun tidur linu, tetapi setelah dia beraktivitas siang, linu-linunya menjadi berkurang. Itulah bukti kenapa bahwa gerak fisik itu juga menyebabkan aliran darah dan getah bening menjadi lebih lancar daripada orang yang kurang gerak. Jadi ini yang bisa menjelaskan kenapa orang sakit kencing manis itu sampai tua belum sembuh, ya. Sehingga saran kami, orang-orang yang sering mengalami keluhan-keluhan asam uratnya gampang naik, kolesterolnya gampang naik, gulanya gampang naik, atau orang-orang yang sering mengalami linu-linu badan, linu sendi, ya, atau tangan kaki kesemutan, atau gampang muncul borok yang tidak sembuh-sembuh, luka gangren, ya, bisa jadi orang itu perlu diterapi, mengkoreksi kelainannya, dia pada bagian yang mana, kemudian dibetulkan, kemudian diterapi. Insya Allah apabila itu dilakukan, maka bagi orang kencing manis dia akan lebih mempercepat kesembuhannya, karena dan itu juga bisa mencegah resiko-resiko yang lebih banyak, komplikasi-komplikasinya. Misalnya resiko komplikasi pada tangan kaki, kesemutan, nyeri panas, resiko pada persendiannya, linu-linu sendi, mengalami asam urat naik, radang sendi, resiko menyerang stroke satu sisi. Perhatikan orang-orang stroke pada satu sisi, itu bukanlah hal yang kebetulan. Bahwa bisa jadi karena dia satu sisi itu mengalami sumbatan, maka kalau terjadi stroke dia pun pada satu sisi, ya, pada sisi yang bermasalah itu, dan itu mengalami kelumpuhan pada sisi itu. Dan itu juga yang menjelaskan kenapa seseorang mengalami pusing sebelah, ya, itu yang dikenal dengan migrain, ya. Demikian
Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pencerahan tentang pemahaman kita terhadap suatu pengetahuan tentang kesehatan dan ilmu terapi pengobatan. Salam dari saya, MDI Master Dwi Ismail. Demikian setiap hari kami mencarikan teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk banyak penyakit, sehingga ketika suatu penyakit diterapi dengan cara yang benar, maka dia akan segera sembuh.